Kemudianlah ini, haji belum bisa, menyembelih korban nggak bisa, jangan sampai nggak bisa yang satu ini. Nahan lapar di hari Arafah. Puasa Arafah yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, akan menghapus dosa yang lalu dan akan datang. Tanggal 9 Dzulhijjah. Maka jangan lupa untuk puasa 9 Dzulhijjah. Dan Anda bisa memulai puasa mulai dari hari tanggal 1 Anda mulai berpuasa. Hari itu pun Anda mulai bersedekah, pengen bangun pondok tetangga, madrasah, kampung, dan segala macam kebaikan, yuk kita mulai hari itu. Karena hari itu hari terbaik untuk Anda melakukan kebaikan. Biar nanti setelah keluar dari Dzulhijjah, terus pahalanya mengalir. Akan Allah mudahkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ayo kita lakukan itu semuanya. Mulai tak, cuma jangan sampai kita menjadi tidak cerdas tanggal 1 puasa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanggal 9-nya malah buka. Nah begitu. Kalau Anda berani puasa tanggal 1, 2, tolong diutamakan tanggal 9-nya, karena sunnah yang sangat dikukuhkan adalah tanggal 9, yaitu hari Arafah. Hari Arafah. Dan hari Arafahnya kampung kita, negeri kita. Jadi kalau tanggal 9 hari ini, biarpun di Mekah sana sudah korban, maka tetap kita ikut hari kita di tempat kita. Tidak usah bingung dalam hal ini. Biarpun ada pendapat kalau ikut Mekah sana, itu adalah termasuk juga pendapat. Nggak usah ribut, masalah ini sudah kami sampaikan. Yang meributkan adalah menunjukkan dia adalah sempit sekali dia pandangannya, bikin rusak umat itu. Nah, maka Anda puasa Arafah. Kemudian juga ada mungkin yang sering dengar masalah tarwiyah, ya puasa tarwiyah. Tarwiyah itu adalah tanggal 8. Namanya tarwiyah itu ada dari disebut tarwiyah itu karena orang saja tarawuna, yakni orang-orang pada mencari minuman bekal untuk pergi ke Arafah. Jadi memang riwayat tentang puasa tarwiyah adalah tidak ada riwayat yang dianggap tidak seperti puasa Arafah. Akan tapi para ulama hampir sepakat mengatakan puasa tarwiyah adalah dianjurkan ya sebagai persiapan untuk puasa Arafah. Kemarin ada yang bertanya, di sini kok sini nggak ada kegiatan tarwiyah ya? Di sini nggak ada hajinya, nggak ada umrah, nggak ada hajinya. Jadi nggak perlu siap-siap air pergi ke Arafah. Kalau di Mekah sana, jadi kalau hari tarwiyah itu hari sehari sebelum Arafah itu, semua orang kalau zaman dulu sudah menyiapkan, di ontanya ada air, ada makanan, karena besok mau pergi berbondong-bondong ke Arafah. Tarwiyah dikata, juga sebagian mengatakan tarwiyah diambil dari kata kisah mimpi, ru'yah manamiyah, itu melihat dalam mimpinya Nabi Ibrahim waktu disuruh menyembelih korban. Itu kan sehari sebelum hari raya korban. Maka itu ada tarwiyah diambil dari ini. Yang jelas tarwiyah adalah dianjurkan. Kalaupun belum ada riwayat, makanya jangan gara-gara hadisnya tidak dianggap sahih lalu tidak dianjurkan. Tetap dianjurkan, paling tidak tarwiyah tanggal 8 juga masuk di dalam 10 awal Dzulhijjah, maka jangan ragu untuk puasa. Paling tidak Anda bisa siap-siap saat itu untuk melaksanakan puasa Arafah. Kemudian di saat hari Arafah, khairu doa yaumi Arafatah. Sebaik-baik doa adalah di hari Arafah. Dan doa ini mutlak, ini tidak ada ikatan waktunya. Maka jangan membatasi ini doanya orang yang wukuf di Arafah saja. Anda jangan membatasi rahmat Allah, ya hamba Allah. Yang di Arafah, ya berdoa di sana, banyak berdoa di Arafah, karena khairud di sana, khairud doa yaumi Arafata. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Akan tapi selagi beritanya berita yang umum, mutlak di mana saja, nggak ada batas tempatnya, yang penting hari Arafah, hari tanggal 9 di saat berpuasa, maka dianjurkan kita memperbanyak doa di hari itu. Sehingga tidak ada salahnya kalau kita membuat kumpulan seperti yang dilakukan Sayyidina Abdullah bin Abbas, termasuk waktu itu adalah sekelompok kaum muslim yang ada di Basrah, karena di Arafah orang pada wukuf, maka orang mengadakan perkumpulan di tempat-tempat yang berbeda-beda, yang penting jangan dikatakan itu wukuf. Maka di tempat tersebut berkumpul untuk berdoa. Karena apa? Khairu doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Doa apa saja? Apa saja yang kita inginkan. Kemudian di sepanjang di 10 awal Dzulhijjah ini memperbanyak at-tahlil, tasbih wa tahmid,
mungkin kalau digabungkan dalam doa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bukan takbir ya, supaya ada sebagian madhab mengatakan takbir dari awal, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Karena di dalam takbir itu ada juga tahlil, tasbih, tahmid. Akan tapi tahlil nanti dalam madhab kita dispesialkan adalah nanti waktu sudah masuk Arafah itu, subhi yaumi Arafata, baru bacakan takbir sampai nanti hari tasyrik selesai. Jadi itu takbir yang selama ini. Kalaupun ada pendapat yang mengatakan takbir dari awal, masuk bab mengamalkan sabda Nabi SAW, fa'akthiru fihinna at-tahlila wat-tasbiha wat-tahmida. Perbanyaklah di hari itu untuk membaca tahlil, la ilallah, wat-tasbih, subhanallah, tahmid, dan alhamdulillah. Nah, banyak sekali amal yang bisa kita lakukan. Tinggal nanti kita rinci saja. Apa kira-kira? Ini keutamaannya. Yang pertama mungkinlah kita ingin menggerakkan hati. Yang pertama adalah dimulai dari Anda bersedekah. Tolong catat semuanya biar lengkap. Amalan kita mulai di tanggal 1 Dzulhijjah, saya harus menambah sedekah saya kepada fakir miskin. Sefakir apapun diriku, tentu ada yang lebih fakir dari aku. Bersedekah. Diutamakan sedekah kepada sanak kerabat dan untuk sambung silaturahmi. Yang kedua, minta maaf. Suami minta maaf ke suami itu yang suka cerewet misalnya, atau suami suka marah-marah sama istri, minta maaf. Yuk kita mulai dari ini. Ayo kita mulai dari yang sederhana ini. Kemudian puasa. Kalau bisa mulai dari khususnya yang punya utang itu. Kita ingin budayakan di hari itu adalah budaya kebaikan. Budaya kebaikan. Berpuasa. Kemudian tentu ibadah-ibadah yang lain yang belum duhaan, sholat duha, ayo dimulai hari ini. Yang malesan duha, ini duha mulai dari 10 awal Dzulhijjah, kan harinya, siangnya ini. Kita bicara amalan siang ini. Bicara amalan siang, bukan amalan malam kan. Amalan siang, ayo. Kalau tahajudan kan sudah tiap hari itu. Kita duhanya ditingkatkan. Silaturahmi di siang hari kan. Puasa siang hari, ada puasa malam hari? Nggak ada. Kita ingin puasa siang hari, itu puasa. Ya. Kemudian juga, ayo korban. Masih ada waktu untuk menyusul korban. Sudah berkorban. Korban. Kemudian memperbanyak zikir tadi. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Di samping Al-Quran dibaca dan yang lain dibaca. Bukan hanya itu saja. Dan kemudian juga cari kira-kira amal apa yang bisa kita lakukan. 10 awal Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari yang utama, hari istimewa. Jangan sampai kita kehilangan kemuliaan di hari dari 10 awal Dzulhijjah. Dan sampaikan kepada yang lainnya. Dan sudah ada catatan-catatan yang pernah kami hadirkan, tinggal membaca saja. Kalau tidak salah dimuat di mana ya? Amalan-amalan Dzulhijjah. Ada sudah dibuat, tinggal baca saja. Nah. Ada bismillah. Ini saja yang bisa kami sampaikan, tinggal mengamalkannya. Kemudian program-program ya. Kalau kami ingatkan, selagi di bulan Ramadan, daftarkan kepada Allah diri Anda kalau Anda ingin berbuat baik di luar Ramadan. Agar amal di bulan Ramadan punya nilai seperti di Ramadan. Contoh, kalau di bulan Ramadan kami ingatkan waktu itu, niat apa? Saya ingin nyantuni fakir miskin. Inginnya biayai ponakan saya. Ini sambungkan di Ramadan. Sehingga waktu kita melakukan di Ramadan, niatnya terjadi di bulan Ramadan. Sama. Di 10 awal Dzulhijjah ini yuk kita niat yang banyak. Termasuk kebaikan-kebaikan tadi. Apa saja. Kita mulai startnya di awal Dzulhijjah. Kemudian dilanjutkan nanti setelah Dzulhijjah. Terus berjalan. Jadi kita mulai dari 10 awal Dzulhijjah. Tinggal penentuannya. Kapan 10 awal Dzulhijjah untuk bulan ini? Untuk tahun ini? Iya, tanggal 1 Dzulhijjah tahu itu. Hari apa kira-kira? Rabu? Antara Rabu dan Kamis gitu ya. Tunggu hilalnya nanti ya. Antara Rabu dan Kamis. Ditunggu saja insya Allah antara Rabu dan Kamis. Kalau sudah biasa antara Rabu dan Kamis nanti pasti ada perbedaan wukufnya di Arafah. Maka Anda harus punya ilmu. Nggak usah ribut urusan wukuf. Jadi wukuf di Arafah itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun puasa Arafah juga 9 Dzulhijjah. Kalau perbedaan awal tanggal harinya, perbedaan nanti.
Jangan seperti sebagian orang yang keras kepala menunjukkan sempit ilmunya mengatakan puasa Arafah itu disesuaikan dengan wukufnya orang di Arafah. Iya, itu untuk orang yang di Mekah. Menurut madhabnya orang mengatakan matlak satu untuk semuanya. Jadi jangan memaksalah. Kalau sudah ada pendapat, kita pengen lapangkan permasalahan, ingin jabarkan permasalahan biar orang enak. Jangan dikit-dikit yang lain itu salah. Sebab ini puasa haram. Hari ini orang sudah pada nyembelih korban, ini puasa haram. Puasa di hari raya korban adalah haram. Tahu dari dulu puasa di hari raya korban itu haram. Cuma ini bukan di hari raya korban menurut dia. Ini ada orang ini keras kepala ini membuat umat itu jadi bimbang. Menyedihkan orang-orang seperti itu. Lihat saja. Di media-media ada orang dengan dangkalnya ilmu. Kita sampaikan dangkalnya ilmu. Kenapa? Anda bikin gelisah orang awam. Permasalahan sudah jelenteh, jelas, kenapa Anda bikin pusing? Kalau Anda ngikuti pendapat yang mengatakan disamakan semuanya, Anda sudah hargai pendapat yang lain. Kalau ada mengatakan setiap tempat punya matlak yang berbeda, sehingga bisa berbeda hari awal Dzulhijjahnya, sehingga tanggal 9 juga berbeda, Anda hargai itu semuanya. Jangan sampai ini keras kepalanya sebagian orang yang mengaku dirinya Ustadz. Mohon maaf, harus kita sampaikan begitu. Kenapa? Kita sedih dengan umat dibikin permusuhan. Kita sudah setiap tahun ada saja sebab permusuhan, pemilihan presiden ribut, gubernur ribut. Hari puasa Arafah ribut. Anda ini mau apa? Ini kok ada ustadz bikin masalah terus, ini ada apa ini? Ustadz model apa gitu? Betul, saya sedih dengan itu. Sengaja saya wanti-wanti begini biar Anda ini menjadi orang sehat, cerdas. Anda ikut madhab kita Imam Syafi'i, ikhtilaful matali', puasa Arafah tanggal 9, ya sudah 9 kita, mungkin di sana sudah 10. Ya sudah, nggak ada masalah. Kalau ada yang ngikuti sananya di Saudi, oke, silakan. Nggak kita caci, wong itu pendapat. Itu loh yang enak. Bukan keras kepala, haram, ini orang sudah pada korban. Masya Allah. Bahkan di sini pun ada perbedaan loh ya, nanti. Di sini ada perbedaan. Yang satu pakai hisab misalnya, yang satu pakai ru'yatul hilal. Seperti yang biasa terjadi perbedaan di awal hari raya Idul Fitri, bisa saja terjadi perbedaan di tanggal 9 Arafah. 9 Arafah. Bisa tadi perbedaan. Perbedaan karena masalah, jangan pusing begini nih. Kita harus menghadirkan sebab-sebab kita damai. Jangan biasa menghadirkan sebab orang berselisih faham. Hai orang cerdas, hai orang bijak, Anda jangan bikin masalah di hadapan umat. Kita perlu umat ini bersatu. Umat itu indah dengan ilmu, dengan pemahaman yang benar, bukan dengan keras kepalanya sebagian asatid. Mohon maaf, ini harus keras begini, kenapa? Capek kita dihadapkan dengan kebodohan-kebodohan yang menjadikan orang berantem, dikit-dikit berantem, masalah khilafiyah berantem, masalah. Semoga Allah berikan pemahaman yang benar, menjaga hati kita sehingga saling mencintai karena Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi